Assalamualaikum anak-anak kelas 4A SD Karangjati. Pagi ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Di bawah ini ada beberapa gambar. Nah, gambar yang pertama ada sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran ini yang gambar pertama ini dibaca 1/2. Nah, kok bisa disebut dibaca 1/2? Nah, yang satu ini karena yang diwarnai. Yang angka 2, kenapa kok 2? Karena keseluruhannya, karena gambarnya dibelah menjadi 2. Jadi bacanya 1/2. Terus gambar yang kedua, ini ada sebuah lingkaran yang dibelah atau dipisah menjadi 3. Nah, bacanya bagaimana seperti ini cara menyebutkannya? Cara menyebutkannya yaitu 1/3. 1/3. Nah, yang satu ini yang diwarnai nih. Nah, yang ketiga adalah gambar keseluruhannya karena lingkaran ini dibagi menjadi 3. Jadi bacanya 1/3. Terus gambar yang ketiga, ini bacanya berapa? Gambar yang ketiga ini dibaca 1/4. Kenapa kok dibaca 1/4? Karena yang diwarna ini 1 dan yang keseluruhannya itu 4. Jadi 1/4. Terus gambar yang terakhir itu lingkarannya dibagi menjadi 4. Terus yang diwarna ini ada berapa? Ada 3. Terus yang keseluruhannya ini berapa? Keseluruhannya ada 4. Jadi dibaca 3/4. Nah, lanjut lagi. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh soal. Nah, ini 1/4. Dibacanya bagaimana? 1/4. Nah, harus pakai spasi ya. Terus gambar yang selanjutnya 7/8. Nah, cara membacanya seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini adalah ada A/B. Nah, ini adalah contoh pecahan A dan B. Ini masing-masing disebut apa? Kalau A ini disebut pembilang dan B ini disebut penyebut. Nah, seperti itu ya. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Terus yang kedua, ini yang selanjutnya contohnya sama seperti yang huruf tadi A/B. Nah, di sini ada 3/5. Tadi kuncinya caranya yang atas itu disebut pembilang, yang bawah itu disebut penyebut. Jadi 3/5, 3 disebut pembilang. Terus yang bawah 5 disebut penyebut. Nah, begitu ya caranya ya, cara menghafalnya ya. Yang atas itu adalah pembilang. Terus yang bawah itu adalah penyebut. Nah, dilanjut ya. Jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu ada pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran. Atau yang pecahan murni tidak murni ini biasanya disebut dengan pecahan biasa. Nah, apa yang membedakan antara pecahan murni dengan pecahan tidak murni? Nah, jika pecahan ini disebut pecahan murni itu karena yang di atas itu angkanya lebih kecil daripada angka yang di bawah. Jadi pecahan murni itu yang di atas atau yang pembilangnya itu pasti lebih kecil. Seperti ini 1/4, 3/5, 7/8, 9/11. Jadi yang di atas ini yang angkanya lebih kecil, maka disebut pecahan murni. Terus yang kedua ini ada pecahan tidak murni. Kenapa dia bisa disebut pecahan tidak murni?
Karena yang atas ini atau pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya atau lebih besar dari yang bawah. Misal 6/5, 8/3, 12/7, dan 15/11. Ini 6 lebih besar daripada 5, 8 lebih besar daripada 3, 12 lebih besar daripada 7, dan 15 lebih besar dari 11. Jadi begitu ya perbedaan antara pecahan murni dan pecahan tidak murni. Itu kalau tadi apa? Pecahan murni itu yang pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Kalau pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, pecahan murni dan pecahan tidak murni ini menjadi satu seperti namanya itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dibagi menjadi dua, pecahan murni dan tidak murni. Nah, yang ketiga itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu contohnya seperti ini, 23/8, 41/2, 53/4, dan 11/5/6. Ini namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campur. Kenapa kok bisa disebut pecahan campuran? Karena di sini ada angka tunggal atau biasanya disebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya ini 2, terus ada 3/8. Jadi, pecahan campuran itu seperti ini contohnya, 2, 3/8, dan 11, 5/6. Seperti itu ya. Terus selanjutnya, kita akan menentukan pecahan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Nah, kita mulai dari contoh soal yang di bawah ini, 2/3. Caranya bagaimana ya untuk mencari atau menentukan pecahan senilai dari 2/3? Kita kalikan angka 2 dulu. 2/3 kita kalikan dikali 2. Dikali 2. Terus yang 3 ini juga dikali 2. Terus hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Dan seterusnya nanti masih bisa dikalikan lagi. Tergantung disuruh mencari pecahan senilainya berapa. Seperti ini ya. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan 2. Seperti itu ya. Terus contohnya yang di bawahnya masih sama. 3/5. 3/5. Kita kalikan beda angka. Kalau tadi 2 kita kalikan 5. 5, pembilangnya kalikan 5, berarti penyebutnya juga harus dikalikan 5. Nah, seperti ini ya. 3 kali 5, 15. Terus 5 kali 5, 25. Seperti itu ya. Jadi, pecahan senilai dari 3/5 adalah 15/25. Nah, terus kita akan mencari pecahan paling sederhana dari 16/20. Kalau pecahan paling sederhana itu caranya dibagi. Misal ini ada 16/20. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi dulu. 16 ini yang namanya pembilang dibagi 2. Terus, jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 16 dibagi 2 itu adalah 8. Terus, 20 dibagi 2 itu 10. Nah, jadinya 8/10. Jadi pecahan sederhana dari 16/20 adalah 8/10. Nah, ini sudah paling sederhana belum? Masih bisa dibagi lagi nggak? Kita cek lagi. Oh,
8 masih bisa dibagi 2. 10-nya juga masih bisa dibagi 2. Jadi 8 bagi 2 berapa? 4. 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, seperti itu ya. 8 dibagi 2. Ya, Pak ya beri tanda dulu ya, kasih warna dulu ya biar jelas. Nah, seperti itu ya. 4/5 masih bisa disederhanakan lagi enggak? 4 masih bisa dibagi 2 ya. Oh, tapi 5 tidak bisa dibagi 2, berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jika pembilangnya 4 itu masih dibagi 2, maka penyebutnya juga harus bisa dibagi 2. Tapi karena penyebutnya tidak bisa dibagi 2, maka 4/5 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu ya. Terus contoh nanti coba dibuka LKS halaman 5. Nanti ada beberapa soal, nanti coba dikerjakan ya. Ini ada contoh LKS halaman 5. Di LKS halaman 5 yang ayo berlatih 3 itu ada 15 soal. Nah, 15 soal itu di atasnya cara mengerjakannya pakai FPB. Tapi karena di awal semester ini, materi ini belum dijelaskan FPB, maka Pak Yahya beri contoh yang lainnya ya. Misal 28/42, kita coba sederhanakan. Caranya hampir sama seperti yang Pak Yahya sebutkan tadi. Kita bagi dulu 28/42, kita sederhanakan. Kita bagi 2 dulu. 28 dibagi 2. Sebentar. 28 dibagi 2. Terus yang bawah penyebutnya juga sama. Jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Nah, seperti ini ya. 28 dibagi 2 berapa? 14. 42 dibagi 2 berapa? 21. Nah, 14/21 masih bisa diperkecil lagi enggak? Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Kita coba cek. 14 masih bisa dibagi 7. 21 bisa enggak dibagi 7? Oh, bisa. 21 bisa dibagi 7. Kita coba ya. 14 dibagi 7. 21 juga bisa dibagi 7. Nah, 14 dibagi 7 berapa? 21. Pembilangnya 20. Penyebutnya 21 dibagi 7 berapa? 3. Jadi, pecahan paling sederhana dari 28/42 berapa? 2/3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu ya, contohnya ya. Jadi nanti dikerjakan yang LKS halaman 5. Terima kasih.